everyone. Can you hear me? Halo, assalamualaikum. Ya, udah oke loh. Hello, hello, hello. Ih, kecil banget. Hello. Assalamualaikum. Hmm, Halo. Tes, 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 tes. Cek sound. Halo. Hai semua. Halo, halo. Halo, halo. Sal bisa. Halo, selamat malam. Mbak, suara saya kedengar? Oh, ya malam ini
Nanti saya tunjukkan materinya ya Mbak. Sudah ada materinya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, halo semuanya. Halo. Halo, selamat malam. Halo, tes tes. Halo. Selamat malam. Selamat malam siswa-siswi kelas bahasa Inggris. Hmm,
Halo, assalamualaikum. Good evening, everyone. Halo. Oke, kita mulai sekarang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita perkenalan dulu ya, kelasnya perkenalan. Jadi materi kita malam ini adalah bahasa Inggris untuk kelas 10 semester 2. Nah, semester kemarin sudah pernah kan pasti bahasa Inggris ya? Sebelum kita mulai kelas, pastinya harus mengawali dengan berdoa dulu. Mari berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, malam ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelumnya karena saya baru ini ya, Mbak Mas, perkenalkan, ini nama saya, bisa dipanggil Miss Iza aja. Nah, asal saya di sini, alamat saya di sini. Udah pada add friend saya kan ya? Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat ya, langsung di chat. Oke. Saya harap semuanya di sini nggak ada yang keberatan dengan bahasa Inggris karena English is fun. Is that right? Ya, kita akan bersenang-senang di sini, tenang saja. Silakan kalau ada yang bertanya silakan langsung via chat. Oke. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, di sini ada yang sudah pegang modul atau kalau ada silakan tulis ada. Karena kita di sini pakai modul, ada ya? Oh ya, berarti dari Pak Riona, Pak Budi kemarin sudah ngasih modul ya? Kalau yang sudah ada modul silakan dibuka di halaman 53. Karena untuk semester ini kita mulai belajar dari modul 4 ya. Jadi untuk semester ini modul 4, 5, dan 6. Oke. Mbak Tia oke? Mbak Gia oke? Halo? Ya, saya ulangi lagi ya. Di sini ada yang belum punya modul. Kita pakai modul yang kemarin. Modul yang kemarin kita mulai dari modul 4 halaman 53. E-book boleh. Yang punya e-book boleh. Yang sudah ada print out-nya juga boleh. Itu di halaman 53. Tapi ini modulnya buat panduan kita aja. Nanti kita belajarnya tetap di sini aja. Oke ya? Oke, kita lanjut. Untuk semester kali ini kita akan belajar yang pertama, daily expression. Udah saya tulis artinya kan ya. Daily expression. Lalu yang kedua, look like. Yang ketiga, narrative story. Yang baru bergabung silakan langsung. Sini saya sedang menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari semester ini. Oke, Mbak Ratna selamat bergabung, silakan. Saya ulangi lagi ya.
disiapkan modulnya. Ya, good evening Mbak Ratna. Yang punya modul silakan dibuka modulnya. Tapi kita tetap belajar dari sini, dari online class, modulnya sebagai pegangan aja. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama kita pelajari nanti daily expression. Lalu yang selanjutnya look like. Lalu narrative story, past continuous tense, news, dan tenses pattern. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada pertanyaan tentang semester kemarin? Oke ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut. Nah, ini salah satu tips dan trik dari saya. Silakan disiapkan buku catatannya. Jika ada kata-kata yang belum pernah didengar, silakan dicatat seperlunya. Silakan tanya apa aja yang tiba-tiba kepikiran suatu kata terus, oh saya pengen nanya Miss, silakan tanya. Oke? Untuk hari ini kita belajarnya nggak banyak, tenang aja. Kita belajarnya nggak banyak, kita have fun di sini. Dan materi hari ini adalah daily expression. Saya yakin semuanya di sini suka berekspresi ya, pakai emoticon gitu kalau chat ya kan. Oke, next. Oke, ekspresi yang pertama adalah surprise expression. Surprise expression artinya adalah ekspresi terkejut. Nah, boleh dicatat kalau belum tahu artinya ekspresi terkejut. Oke. Surprise expression ini di modul ada di halaman 53. Di modul ada di halaman 53. Silakan dilihat. Di situ ada, do you get surprised when someone gives you a gift? Nah, ini bisa dikira-kira sendiri jawabannya. Yes, of course. Oke ya, jadi singkatnya surprise expression itu bisa kita gambarkan dengan 4 bentuk. Yang pertama adalah how. How diikuti dengan kata lain. Yang kedua adalah what diikuti dengan kata lain. Yang ketiga adalah so diikuti dengan kata benda. Dan yang keempat adalah such diikuti dengan kata benda lagi. Dan semua keempat ekspresi ini artinya adalah betapa bla 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 bla, betapa bla 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 bla. Oke, bisa dipahami sampai sini? Perlu diingat lagi, surprise expression, ekspresi terkejut ya, terkejut, kaget dan lain-lain. Kita pakai 4 kata ini, artinya adalah betapa. Nah, saya lanjut dengan contohnya. Contohnya ada sebagai berikut. Nah, tadi kan saya back lagi, ada how, what, so, such. Contohnya di sini, how beautiful dress, artinya bagus banget bajunya. Lalu yang kedua, what a lovely day, artinya senang banget hari ini. Selanjutnya, how can you are, kamu baik banget, ya kan, gitu kan ya. Selanjutnya yang ini, so nice hat, bagus topinya. Nah, karena ini surprise expression,
kita harus bilangnya dengan ekspresif gitu ya, ekspresif. Terus yang terakhir ini ada contohnya such wonderful story, cerita yang sangat indah. Coba, mungkin saya pengen tunjuk satu orang buat baca ini. Coba saya tunjuk Mbak Tia ya. Silakan Mbak Tia, coba yang ini dibaca. How beautiful dress, what a lovely day. Halo? Ya, ya, silakan Mbak Tia. Coba. Ya, yang pertama silakan. How beautiful dress. It's okay. Oke, sip sip. Lanjut. What's a lovely day? Lovely. What? Oke, lanjut. Oke. Oke, sip. Uh, so, oke. Yang terakhir. Oke, sip. 100 buat Mbak Tia. Siapa lagi yang mau mencoba? Silakan. Boleh tunjuk tangan dengan chat. Oke, silakan Mbak Rofi. Ini maaf Mbak atau Mas ya? Halo. Oke, Mbak Rofi silakan. Ya, Mbak Ella silakan langsung gabung saja. Kita sedang belajar surprise expression. Kalau Mbak Ella sudah punya modulnya silakan dibuka. Oh ya, masih connecting ini Mbak Rofi. Nah, sudah, silakan Mbak Rofi coba. Aduh, keras sekali ini mic-nya. Oke, silakan Mbak. Ya, silakan. Oh, ini Mas ya. Oke. Oh, sebentar. Ini ada yang namanya Rofi Ananda, Rofi Ananda. Oke, ini orang yang berbeda. Maaf, saya salah orang. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Mas Rofi boleh, Mas Rofi? Udah oke ya? Oke. Oke, Mbak Rofi silakan. Hello. Silakan Mbak Rofi coba. Yang pertama. Oke, sip. Haha. How kind. Ya, diulangi lagi coba Mbak. How kind. Kalau ada i kita bacanya I. How kind. Iya. Oke, silakan dilanjut. So nice. Yang terakhir. Such. Ya, oke. Iya benar. Oke, sip. Terima kasih Mbak Rofi. Kita lanjut ya. Maaf tadi salah pencet. Saya bingung, ada Rofi Ananda, ada Rofi Ananda. Bingung kan, maaf. Nanti kita kenalan dulu ya di akhir. Kita lanjut dulu. Expression yang selanjutnya adalah simpati. Simpati di sini adalah menunjukkan rasa simpati, sama kayak bahasa Indonesia ya, simpati. Contohnya di sini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, simpati itu sendiri tidak hanya ini, tapi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pleasure use news.
Di sini artinya berita yang biasa-biasa saja, tidak terlalu serius. Nah, kalau yang kedua nanti, maaf ini salah ketik. Yang kedua ini serius, lesnya dihilangi saja ya. Oh, gitu. Oke, Mas. Oke. Yang ini dulu ya. Yang pertama, ini ketika kita mendengar sebuah berita yang tidak terlalu mengejutkan. Bagaimana cara kita menunjukkan simpati kita? Yang pertama adalah, silakan dicoba sendiri ya. Oh no, what a pity. Selamat bergabung, yang baru datang silakan langsung aja. Oh no, saya baca, yang lainnya silakan menirukan sendiri di rumahnya masing-masing ya. Oh no, what a pity. What a shame. What a nuisance. Poor you are. Yang pertama, oh no, sudah tahu ya artinya. Iya, nggak apa-apa Mas. Ini Mbak Mas. Mbak apa Mas siapa ya? Ashifa. Silakan langsung aja. Oke Mbak, silakan langsung bergabung. Oh no, artinya enggak ya, biasa ya. What a pity, kasihan banget. Nah, yang ini sama saja artinya poor you are, kasihan deh lu. Oke, yang telat kita bilang aja ya what a pity, kasihan deh lu. Gampang ya, karena untuk materi pertama ini kita belajarnya expression, jadi sangat gampang sekali, sangat gampang sekali, sangat gampang banget sekali. Oh, oke, jadi semuanya mbak-mbak ini ya. Mas Vicky-nya kemana ya mbak? Oh, mungkin masih telat ya. Oke, berarti ini mbak semua. Nanti kita kenalan satu-satu ya di akhir. Maafkan saya. Oke, ini cukup jelas, kita lanjut. Nah, yang ini how awful. Silakan coba dibaca. How awful, how terrible. I'm really sorry to hear that. That must have been careful. That's too bad. Sorry to hear that. Ini yang umum sekali digunakan kalau ketika kita misalnya mendengarkan ada orang yang meninggal, atau ada orang yang ada orang kecelakaan, ada keluarga yang sakit. Nah, dalam percakapan sehari-hari kita biasanya mengucapkan I'm really sorry to hear that. Oke, bisa dilanjut. Next. Sebelumnya di sini semuanya sudah punya modul dari semester kemarin atau ada yang belum punya? Saya absen nih, Mbak Tia, Mbak Rofi, Mbak Rana, Mbak Rofiana, Mbak Ella, Mbak Kia, Mbak Syifa, sudah punya semua berarti ya? Oke. Iya, direkam Mbak. Iya, nanti yang ketinggalan bisa yang depan-depannya lihat rekaman ya. Oke. Karena semuanya sudah punya modul, coba kita buka di halaman 55. Activity 4. Oke. Halaman 55 sudah dapat semua? Nah, di sini ada Aji and Mother. Saya pengen tunjuk 2 orang untuk memperagakan sebagai ini. Yang pertama, saya pengen
Coba Mbak Ella jadi mother, Mbak Syifa jadi Aji. Silakan. Udah pegang modulnya semua kan ya? Iya, silakan. Silakan Mbak Ella. Halo? Oke. Silakan Mbak Ella dan Mbak Syifa. Nah, kita dialog ini. Halo? Mbak Syifa, sudah ada modulnya? Halaman 55 ya. Halaman 55 activity 4. Oke? Oke, silakan. Mbak Syifa sebagai Aji, Mbak Ella sebagai mother. Maaf, Mbak Syifa. Oke, silakan. Suara apa ya? Oke, silakan yang jadi mother. Iya ada. Oke, sudah oke. Oke, silakan lanjut. Iya. Good afternoon. Oke, sip, lanjut. Yang Aji? Diulangi lagi. Oke. Silakan Mbak Ella. Oke, sip. Sip. Well done. Bacanya well done. Oke. After the while, mother calls to Aji. Oke, silakan mothernya lagi. Here it's nah, oke, sudah bagus bacanya. Oke. Terima kasih Mbak Ella dan Mbak Syifa. Nah, jadi dari dialog tadi kita bisa tahu ya, kira-kira mana yang expression. Nah, ya benar sekali di situ ya. Wow, it's a nice surprise. Thank you, Mom. Di sini ceritanya ada Aji dan ibunya. Siang-siang si Aji ini habis tes. Terus ternyata dia dapat skor A. Nah, terus ibunya senang. Well done, excellent, I'm proud of you. Saya bangga dengan kamu ya, bangga. Ibunya bangga. Lalu diberi hadiah sepatu. Nah, si Aji bilang, it's a nice surprise. Ini yang kita pelajari tadi, expression, how to express surprise. Oke? Lanjut ya, ini ada lagi Tony dan Nori. Kira-kira ini berdialog tentang apa? Nah, kita coba, saya tunjuk Mbak Uli ya. Mbak Uli ya, silakan Mbak langsung bergabung. Mbak Uli sudah punya modul. Mbak Uli ada modulnya? Halo, tes. Oke. Oh ya, silakan Mbak Uli.
saya coba tunjuk lagi ya, Mbak Gia sama Mbak Ratna. Silakan dibaca. Sudah ada modulnya kan? Sudah ya? Silakan dialog yang kedua. Tony and Nori. Iya, modul lama, Mbak. Modul yang semester kemarin. Ya, Mbak Ratnanya masih belum. Saya tunggu sebentar ya, Mbak. Iya, silakan Mbak Ratna dan Mbak Gia. Halo. Silakan Mbak Ratna sebagai Tony, Mbak Gia sebagai Nori. Oke? Ya, sudah. Oke, sudah, Mbak. Ya, yang sebagai Tony, Mbak Ratna silakan. Ya. Well, that's unbelievable. Saya ulangi lagi ya. That's unbelievable. Oke. Lanjut. Satunya, Mbak Gia silakan. Oke, sip. Lanjut lagi. Oke, sip. Oke, sip. Oke, conversationnya udah bagus, pronunciationnya sudah oke. Oke. Jadi ekspresi yang kedua kita pakai di sini amazing. Ini adalah ekspresi surprise. Amazing. It must be very expensive. Ini ada yang belum tahu artinya? Yes, you know, it's a well-known traditional cloth from Jogja. Ya, seperti kamu tahu, ini adalah baju tradisional yang terkenal dari Yogyakarta. Nah, ini saya artikan ya, Mbak Ratna. Ini adalah baju yang terkenal dari Yogyakarta. Oke, sudah? How long did it take to weave the cloth? Mungkin ada kata-kata yang asing di sini ya. Kenapa, Mbak? Volumenya dipolkan ini, Mbak. Nah, sip, yaitu weave. Weave itu artinya tenun, menenun. Nah, jadi di sini maksudnya baju tradisionalnya itu sarung tenun gitu, Mbak. Ya, jadi how long did it take to weave the cloth? Weave artinya tenun. Oke ya, sudah tahu sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kata-kata yang asing, yang belum tahu, dan yang pengen ditanyakan, silakan langsung ditulis. Oh, kebesaran ya? Maaf. Oke, sudah? Oke. Lalu, kalimat selanjutnya, it took about a month to weave one piece of cloth. It took about a month. Ini membutuhkan sekitar 1 bulan to weave, untuk menenun one piece of cloth. Kalau
kencengan di ini saja Mbak, dikecilkan volumenya sendiri ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke ya. Oke, saya lanjut. Amazing, it must be very expensive. Oh, excellent ya. Mana tadi excellent? Excellent. Ya, excellent di sini artinya baik sekali, sangat baik, misalnya gitu. Jadi tadi si mothernya bilang well done, excellent. Wow, baik sekali gitu. Iya, waalaikumsalam Mbak. Mbak siapa ini Mbak? Silakan langsung saja. Oh ya, mungkin. Oh ya, Mbak Rasmi, silakan langsung bergabung saja. Mbak Rasmi, kalau punya modulnya silakan langsung dibuka ya. Kita lagi belajar di halaman 55. Oke, no problem. Oh, ini ya namanya Mas Vicky ya. Satu-satunya Mas di kelas ini. Oke. Oke, silakan. Yang baru bergabung, kalau sudah punya modul silakan langsung dibuka di halaman 55. Oke, kita lanjut. Amazing, it must be very expensive. Oke. Not at all. Come and take a look at this woven traditional cloth. Ya, silakan. Coba lihat baju tradisional yang ditenun ini. Nah, itu artinya. Ada lagi artinya yang ditanyakan? Excellent, baik sekali. With artinya tenun. Surprise. Di sini kalimat surprise-nya amazing itu ya. Amazing, it must be very expensive. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang tidak dimengerti. Oke ya, ini volumenya saya kencengkan biar tidak hilang. Untuk woven, Mbak Tia, woven itu bentuk ketiga dari weave. Nah, jadi bentuk pertama, nanti kita akan belajar tenses. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Jadi kata pertamanya itu weave, verb bentuk selanjutnya itu woven. Nah, jadi artinya sama, tenun, menenun, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut di slide. Di sini kita masih belajar tentang expression. Di slide ini ada gambar, saya melihatkan gambar dan di situ ada tulisan I don't care. Silakan coba dibaca I don't care. Contoh kalimatnya, I don't care if I pass or fail in this exam. Oke. I don't care di sini artinya saya nggak ngurus gitu ya Mbak, istilahnya bahasa Indonesianya, saya nggak ngurus. I don't care if I pass or fail in the exam. Sip, bisa juga diartikan seperti itu, I don't care. Nah, jadi karena kita belajar di sini untuk materi pertama tentang expression, silakan mungkin coba kalau misalkan update status di Facebook pakai expression gitu ya Mbak. Jadi expressionnya kita udah nggak pakai bahasa Indonesia lagi, tapi pakai bahasa Inggris. Oke, setuju? Oke, next. Leave me alone. Leave me alone, contoh kalimatnya,
Leave me alone, I'm not talking to you. Artinya di sini I need some time away from you or I'm very angry with you. Nah, jadi kalimat ini bisa digunakan menggunakan ekspresi ini, leave me alone, tinggalkan saya sendiri. Gampang banget ya, artinya pasti tahu semua kan. Next. Oh, ini sudah habis, kita lanjut ke yang selanjutnya. Be careful. Be careful artinya hati-hati. Be careful, hati-hati. Seperti yang digambar itu, kita sering ketemu ini mungkin kalau lagi di mall atau di tempat-tempat umum ada tulisan begini, wet floor, awas lantai basah. Itu maksudnya begitu. Jadi be careful, hati-hati. Mbak Tia mau tanya artinya? Oh iya, iya. Biasanya banyak kayak gini ya Mbak di rumah sakit. Iya benar. Be careful. Be careful when you walk on wet the floor. Ada yang mau tanya? Oke ya. Oke, ini gampang sekali. Saya ingatkan lagi, kalau ada kata-kata yang bingung langsung ditanyakan. Silakan buat catatan seperlunya. Kalau yang slide sebelumnya, oke, slide sebelumnya ini Mbak. Ini. Iya. Ini slide sebelumnya, leave me alone. Contohnya, contoh di kalimat leave me alone, I'm not talking to you. Oke, langsung kita lanjut di slide selanjutnya. Ini karena slide satunya kosong, jadi saya lanjut. Be careful. Oke, sudah? Oke. Ini sudah saya kencangkan. Mungkin ini ya Mbak ya. Oke, next. Oke, ini mungkin masalah sinyal, wajar Mbak. Iya. Oke, next. Watch out. Kalau tadi kita be careful itu hati-hati, tapi kalau watch out itu awas. Contohnya ini kayak di gambar ini, misal ada di situ ada kulit pisang ya. Nah, kita mau ngasih tahu orang, awas kepleset gitu kali ya. Watch out for a banana peel when you walking. Oke. Nah, kalau belum pernah mendengar kata ini sebelumnya, silakan dicatat. Look out. Mbak Tia tanya ya. Oke, look out itu bisa diartikan coba dilihat, coba lihat-lihat. Maksudnya nggak ngawur gitu Mbak. Coba lihat-lihat gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu, next. I'll be there. Arti sebenarnya ini kan nggak sama, karena ini kita expression I'll be there, I will be there. Kalimat aslinya I will be there, saya akan berada di sana. Nah, secara kata seperti itu, tapi karena di sini expression disingkat saja jadi oke, aku kesana. I'll be there in about an hour. Oke, aku kesana sejam lagi gitu ya. Oke Mas, oke Mbak. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini hasilnya I think so. I think so. I think so artinya saya pikir juga begitu. Contohnya, do you think so that this necklace suit my attire?
Selanjutnya take care. Oh, saya ulangi lagi ya. Oke, I think so. Iya, benar, saya pikir begitu. Artinya itu. Saya pikir begitu. Nah, itu Mbak Rofi. Jadi I think so artinya saya pikir begitu. Menunjukkan kalau misalnya ada seseorang yang berpendapat begini, oh iya benar, aku setuju. I think so. Contohnya seperti ini ya. Ada orang tanya, do you think so that this necklace suits my attire? Jawabannya I think so atau I don't think so. Nah, yang I think so ini artinya setuju, iya begitu. I don't think so, tidak setuju. Oke ya. Oke, lanjut. Take care. Take care, ada yang tahu artinya take care? Gampang sekali. Hati-hati. Take care. Jadi kalau ada misal teman kita yang mau pergi kemana, naik bus, naik pesawat, gitu. Take care, hati-hati ya, gitu. Bedanya dengan ini artinya bedanya dengan be careful sebenarnya artinya sama, hati-hati, take care juga hati-hati. Tapi ini lebih ke anjuran untuk menjaga diri gitu maksudnya, Mbak. Jadi kalau be careful itu spontan saja ya, tapi kalau take care itu mau perginya lama terus kita bilang take care. Contoh kalimatnya kayak gini, take care, I will meet you next weekend. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ini kita buka sebentar lagi. Oke, masih ada. Next. Take it easy. Take it easy, ada yang tahu artinya? Take it easy, son, Dad has just gone to fetch the car. Take it easy, tenang saja. Take it easy. Oke, Mbak. Yang tadi sudah ya. Yang ini sudah, beda dengan be careful udah. Nah, kita lanjut di sini take it easy. Silakan coba dibaca take it easy. Tenang saja, pelan-pelan. Oke, sip. Selanjutnya, let me think. Let me think. Biarkan saya berpikir dulu ya. Let me think. I will let you know of my decision tomorrow. Jadi masih mau dipikir-pikir dulu. Bahasa Indonesia kadang pikir-pikir dulu. Nah, kayak gitu. Sip, Mbak ya. Oke, benar. Di sini kita sambil mengingat-ingat lagi, coba dilihat catatannya, mungkin ada yang kurang. Di slide mana nanti saya bukakan. Kita istirahat bentar ya, istirahat dulu sebentar. Yang tadi telat silakan modulnya dibuka. Kita siapkan modul. Iya, tadi catatannya dilihat lagi, kira-kira mana yang belum paham, silakan ditanyakan lagi. Kita istirahat bentar ya, 5-7 menit lah ya, 7 menit. Oke.
Klik. Oke. Halo. Ya. Mbak Hasanya, ada yang ditanyakan, Mbak? Halo, oke. Kita lanjut lagi. Habis ini kita latihan sedikit ya. Oh, oke, sudah. Oke, ini mau ditulis dulu, silakan. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, silakan langsung. Ya, kita latihan sedikit di sini. Yang sudah ada modul bisa dilihat di halaman 58 ya. Halaman 58 itu kita latihan soal sedikit. Nah, oke, biar lebih jelas kita kalau belum ada buku menyimak dulu Mbak, silakan. Teman-teman yang lain soalnya kebanyakan sudah pakai modul yang kemarin ya. Ini pakai modul yang kemarin Mbak. Iya, jadi semester kemarin. Nah, yang sudah pegang bukunya silakan dibuka di halaman 58. Oke, halaman 58. Di situ ada activity 4. Activity 4. Nah, saya baca dulu ya. Di sini ada activity 4. Saya baca, silakan coba dicek spellingnya, silakan ditirukan. Yang bingung langsung ditanyakan nanti ya. Yang pertama saya baca Fitri. Hello Suci, how are you? Hello Fitri. Actually I'm not so good. What happened to you Suci? Ini Mbak, suaranya dikencangkan saja, dikencang. Iya. Kita tergantung sinyalnya, jadi kadang agak putus-putus. Sudah Mbak Sukanti? Sudah bisa? Halo? Sudah? Oke. Saya ulangi lagi ya. Saya bacakan, silakan ditirukan. Ya, kita di halaman 58, activity 4. Saya baca dialog pertama. Hello Suci, how are you? Hello Fitri. Actually I'm not so good.
What happened to you, Suci? You look so pale. My brother is hospitalized now. He got an accident yesterday. Oke. Bentar ya, ini kita baca dulu, lalu kita artikan, lalu kita jawab. Oke ya. Jadi di sini kita sambil belajar pronunciation-nya, artinya juga tentang expression-nya. Oke, saya lanjut. My brother is hospitalized. No, he got an accident yesterday. Blah 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 blah. I hope so. Thank you very much. You are welcome. Kalimat yang pertama. Hello Suci, how are you? Halo Suci, apa kabar? Udah tahu kan ya? Ini gampang sekali. Ini paling dasar. Hello Fitri. Actually I'm not so good. Ini yang itu cuma perkataan biasa ya, bukan ada artinya bahasa Indonesia ya, itu biasa saja. Actually I'm not so good. Sebenarnya saya tidak terlalu baik. Nah gitu, oke? Oke, ngerti ya? Gampang ya ini ya. What happened to you, Suci? Kamu kenapa, Suci? What happened to you, Suci? Kamu kenapa, Suci? You look so pale. Nah, mungkin ini ada yang agak bingung. You look so pale. Pale ini artinya pucat. Jadi artinya kamu kelihatan pucat. Kenapa, Suci? Nah, ya sip. It's okay, Miss Christina. Let's gather with us, okay? Pale artinya pucat. Boleh dicatat ya kata-kata yang agak asing, belum pernah tahu artinya, silakan dicatat. Saya ulangi lagi. What happened to you, Suci? Kamu kenapa, Suci? You look so pale. Artinya kamu kelihatan pucat. Oke? Kalimat selanjutnya, my brother is hospitalized now. Kakak laki-laki saya sedang ada di rumah sakit. Jadi hospitalized ini berasal dari kata hospital yang artinya rumah sakit, diubah menjadi hospitalized artinya sedang menginap di rumah sakit. Oke? Kalimat selanjutnya, he got an accident yesterday. Dia kecelakaan kemarin. Nah, bisa dipahami ya. Jadi dia habis kecelakaan kemarin. Lalu pertanyaannya di sini, ketika ada pernyataan seperti ini, my brother is hospitalized now. He got an accident yesterday. Sebagai Fitri, expression apa yang ditunjukkan? Silakan, yang bisa jawab silakan langsung ditulis di sini. Silakan langsung ditulis di whiteboard, siapa saja boleh. Nah, kira-kira ekspresi apa? Langsung ditulis di sini boleh. Langsung ditulis di sini. Oh my goodness. Simpati. Iya benar Mbak Rofi, pernyataan simpati. Pernyataan simpati yang mana? Tadi ada ini ya, saya bukakan lagi ya. Nah, di sini ada di sini. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau ada teman yang kecelakaan, ada yang sakit, nah kita ucapkan yang kira-kira yang mana? Oke. Boleh langsung ditulis di sini di whiteboard. Silakan langsung aja di sini. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke, saya ulangi ya.
Artinya sudah saya artikan tadi, udah oke ya. Mbak Sukamti bisa dengar? Oke. Ketika ada pernyataan seperti ini, my brother is hospitalized now. He got an accident yesterday. Yaps. Oke. Ya, pada intinya semuanya sudah benar. Itu adalah pernyataan simpati. Tapi yang paling tepat adalah jawabannya Mbak Pur ya, ini Mbak Pur. Iya, I'm sorry to hear that. Jadi ketika mendengar berita seperti itu, yang kita ucapkan adalah I'm sorry to hear that. Iya benar. Yaps. Oke ya. Jadi jawabannya yang paling tepat, I'm sorry to hear that. Setelah pernyataan seperti itu, I hope so. Ya, saya pikir begitu. Thank you very much. Terima kasih banyak. You're welcome. Sama-sama. Lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Dialog yang kedua. Saya baca dulu. Hi Panji, you look so terrible. What's up? Lalu Panji menjawab, I have lost my new handphone. Oh, how can it be? Where did you place your handphone before it lost? I don't exactly remember, but I think this morning I put my handphone in my school bag. Well, let's check it in your bedroom. I'm sure that you forget to bring it. I hope so. Let's hurry. Kalimat yang pertama, Hi Panji, you look so terrible. What's up? Halo Panji, kamu kelihatan nggak baik. Ada apa? Nah, jadi artinya seperti itu. Kamu kelihatan nggak baik, sedang tidak baik. Ada apa? Nah, ketika si Panji ditanya begitu, dia menjawab, bla 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 bla. I have lost my new handphone. Saya baru aja kehilangan handphone baru saya. Nah, jadi kira-kira kalimat yang cocok di sini apa? Saya kasih petunjuk. Masih belum tepat. Maaf, ini. Nah, petunjuknya di sini. Jadi ada seseorang bilang, Hai Panji, kamu kelihatannya nggak baik. Ada apa? Lalu Panji menjawab, bla 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 bla. Saya baru aja kehilangan handphone baru saya. Nah, jadi jawabannya apa? Sudah jelas sekali, saya tunjukkan itu. I think so. I think so. Ya, saya pikir begitu. Saya baru saja kehilangan HP baru saya. Nah, cocok kan? Cocoknya ini. Benar sekali Mbak Rofi. Jadi jawabannya I think so. Boleh ditulis di situ di bukunya. Yang pertama tadi, yang jawaban pertama untuk dialog pertama, Fitri menjawabnya I'm sorry to hear that. Yang dialog kedua, Panji ini menjawabnya I think so. I have lost my new handphone. Lanjut ya. Oke, sampai di sini oke. Ada yang bingung? Ada yang masih ingin ditanyakan?
Oke ya? Oke, lanjut. Oke, sip. Lanjut. Pernyataan selanjutnya, oh, bla 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 bla. Nah, titik-titik itu artinya bla 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 bla. How can it be? Why did you place your handphone before it lost? Oh, titik-titik. Kok bisa? Kamu taruh di mana handphonemu sebelum hilang? Nah, kira-kira kata yang tepat apa? Oke, saya kasih petunjuknya di sini. Nah, di antara ini yang benar? Iya, benar sekali Mbak Gia. Ini jawabannya oh no. How can it be? Nah, sip. Nah, bisa dipahami ya, berarti kalau ada pernyataan seperti itu, yang paling cocok adalah oh no. How can it be? Hah? Kok bisa? Gitu ya. Artinya gitu. Hah? Tidak, kok bisa? Jadi oh no ini tidak. What a pity. Kasian deh. What a shame. Malu banget. Nah, oke. Jadi jawabannya yang pertama ya, oh no. What a nuisance. Sudah tahu artinya ini? What a nuisance? Susahnya, susah. Nuisance ini artinya susah. What a nuisance. Mungkin ketika kita ada pertanyaan yang susah, what a nuisance, susah banget gitu. Lalu yang terakhir, poor you are, kasihan deh lu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oke ya. Oke, kita lanjut. Kalimat selanjutnya, I don't exactly remember. Saya nggak ingat pasti, but I think this morning I put my handphone in my school bag. Tapi rasanya pagi ini saya meletakkan HP saya di tas sekolah saya. Oke ya, ini kata-katanya gampang sekali. Kalau ada yang belum tahu langsung ditanyakan, tapi saya pikir ini sudah tahu semua ya. Oke. Lalu selanjutnya, well, let's check it in your bedroom. Oke. Oh iya, saya lupa, maaf Mbak Hasannya ada belum punya modul ya. Nanti kita inikan lagi. Oke, setelah yang tadi kita sampai di sini. I don't exactly remember, but I think this morning I put my handphone in my school bag. Saya tidak ingat benar, tapi saya pikir pagi ini saya meletakkan handphone saya di tas sekolah saya. Oke? Selanjutnya, well, let's check it in your bedroom. Mari dicek di kamarmu. I'm sure that you forget to bring it. I'm sure that you forget to bring it. Saya yakin kamu lupa membawanya. Forget, lupa. To bring it, membawanya. Terus yang terakhir, I hope so. Let's hurry. Saya pikir begitu. Ayo cepet. Nah, ini mungkin ada yang bingung ya. Ini artinya apa? Hurry artinya cepet. Ayo cepet. Let's hurry up. Kadang pakai up, jadi let's hurry up. Let's hurry. Let's hurry up. Atau tanpa let's hurry up. Itu artinya ayo cepet, cepetan. Gitu. Oke ya. Gampang kan? Lalu yang ketiga, saya bacakan dulu. Setelah dibaca nanti kita artikan, lalu dicari jawabannya. Pertama, silakan
ditirukan masing-masing pronunciation-nya. Hi Yuda, why you look so bored? Oh, hi Rennie, I got lost last night. I could not go home on time. Bla 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 bla. Ini Renia menjawab dengan expression. Lalu Yuda lagi kembali bertanya, yeah, I hope my parents won't be angry with me. I hope so, but you have to give them the reason. Yes, I'll do later. Oh, iya nggak apa-apa mbak. Nanti kita kalau masih ada yang kurang jelas langsung ditanya ya. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya udah jago-jago semua ya. Oke, langsung dilanjut lagi aja mbak. Iya. Oke, saya lanjut ya. Saya artikan, Hai Yuda, why you look so bored? Hai Yuda, kenapa kamu kelihatan bosan? Bored, bosan. Oh, hi Rennie, I got lost last night. I could not go home on time. Ya, sudah. I got lost last night. I could not go home on time. Saya berbuat kesalahan semalam. Di sini expression lain lagi. Kita nanti belajar yang ini lagi. Got lost last night. Di sini sebuah ungkapan artinya berbuat kesalahan. I could not go home on time. Got lost sama get lost di sini bukan pakai arti sebenarnya mbak. Iya sama. Got, get. Got itu bentuk kedua dari get. Jadi kata pertamanya adalah get. Sip, iya bener mbak. Past tense. Kata pertamanya get, kata keduanya got. Jadi artinya got lost. Tapi kalau diartikan secara literal kan mendapatkan kehilangan. Nah, aneh kan? Nah, ini artinya sebuah idiom. Di sini nanti kita bisa belajar idiom juga. Got lost last night artinya melakukan sebuah kesalahan gitu ya. I could not go home on time. Saya tidak bisa pulang tepat waktu. Oke. Nah, ungkapannya Reni gimana? Ketika mendengarkan seperti itu, Reni mengungkapkan gimana? Lalu Yuda menjawab lagi, yeah, I hope my parents won't be angry. Oke, saya ulang lagi ya. Hai Yuda, why you look so bored? Kenapa kamu kelihatan bosan? Oh, hi Reni, I got lost last night. Aku berbuat kesalahan semalam. I could not go home on time. Aku tidak pulang tepat waktu. Aku tidak bisa pulang tepat waktu. Nah, gitu ya artinya. Nah, kalau ada pernyataan ini, kira-kira jawabannya gimana? Memakai kata-kata yang simpati mana? Lalu Yudanya menjawab lagi, yeah, I hope my parents won't be angry with me. Saya berharap orang tuaku tidak akan marah padaku. I hope so. Yaps, benar sekali. I hope so. Saya berharap juga begitu. But you have to give them the reason. Tapi kamu harus memberi mereka alasan. Yes, I'll do later. Ya, saya lakukan nanti. Gitu ya. Arti literalnya. Oke, tepat sekali Mas Vicky. Kita bisa pakai di sini take it easy. Nah, jadi ketika ada pernyataan seperti ini, jawabannya adalah take it easy.
di antara ketiga dialog ini ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, atau mau tanya kata-kata lain boleh. Yang ini tadi udah paham semua ya. Kita tadi jangan lupa belajar expression. Oke. Oke, sip. Saya ulangi lagi slide-nya, mungkin ada yang tadi ketinggalan. Kita tadi belajar daily expression. Diingat ada 4 ekspresi ini, artinya betapa. Lalu contoh ekspresinya ini ada di modul juga, silakan dilihat-lihat lagi. Ini ekspresi simpati yang pertama, ekspresi simpati yang kedua, oke. Nah, ini yang kita pelajari tadi, gampang ya. Leave me alone. Ya, Mbak Ella ada yang tanyakan, Mbak? Lalu be careful. Tahu ya bedanya be careful sama take care? Watch out. I'll be there. I think so. Take care. Take it easy. Oh, sudah. Ini ada berapa orang ya? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba. Kok internetnya lemot, maaf. Coba saya pengen ini masing-masing slide coba dibaca satu-satu dan contohnya ya. Nah, jadi kita sambil belajar pronunciation. Yang pertama, leave me alone. Silakan Mbak Tia coba dibaca. Silakan Mbak Tia. Halo? Halo? Mbak Tia? Ya. Coba silakan Mbak slide yang ini, Mbak. Halo? Mbak? Iya. Loh, ya silakan Mbak. Nggak usah malu-malu. Mbak Tia? Slide yang ini, Mbak. Ya, silakan dibaca slide yang ini. Kita belajar lagi. Coba dicek. Sudah? Sudah Mbak Tia? Iya, internetnya ini ya Mbak ya. Ya, halo Mbak Tia. Kenapa Mbak?
Dibaca saja Mbak. Ya, dibaca aja. Slide yang ini silahkan dibaca. Iya, Mbak Tia yang baca. Iya, jadi satu-satu ya. Oke. Oke, silahkan dicoba Mbak Tia. Suaranya siapa? Mbak Tia ya, Pak? Ah, ya udah kalau gitu. Ya sudah, lanjut saja ya. Lanjut ke Mbak Rofi. Mbak Rofi nggak pakai ini ya. Mbak Ella, silakan Mbak. Slide yang ini Mbak, coba. Mbak Ella. Ya, halo Mbak Ella. Halo. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita review lagi. Kita review lagi dari slide ini. Saya baca lagi. I'll be there. Contohnya seperti ini. I'll be there in about an hour. I think so. Do you think so that this necklace suits my attire? Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya. Saya ulang-ulang lagi. Take it easy. Kita sudah pakai yang ini tadi. Nah, yang terakhir, let me think. I will, of my decision tomorrow. Oh ya, ini kita cuma mau ulang Mbak. Cuma mau ulang. Yeps. Nah, karena sudah jam segini, mungkin sebelum kelasnya berakhir ada yang mau ditanyakan? Mana yang masih bingung? Mana yang masih tidak tahu artinya? Silakan. Oke semuanya? Sudah oke? Oh? Yang lainnya bisa dengan saya? Sudah? Sudah Mbak? Tadi saya cuma review aja ya, review yang sudah kita kerjakan dan kita pelajari tadi. Oke, sudah Mbak? Halo? Sudah ya? Oke. Oh? Tes. Tenang Mbak, tadi kita cuma mereview kok. Iya. Mereview yang tadi. Ada yang mau ditanyakan?
Mbak Ratna, silakan. Mau tanya, Mbak? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Thank you. Ya, yang telat nanti bisa langsung lihat di videonya ya. Oke, thank you. See you all. Oke, selamat beristirahat. Semoga kerjanya besok dan besok-besoknya lancar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ini pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.